saudara hari ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus selalu baik buat kita hari ini hingga kita boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Saudaraku yang ada di rumah, dimanapun kau berada hari ini yang menyaksikan live streaming ini, Tuhan Yesus berkati saudara. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan hari ini. Yakinkan saudaraku bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihimu, begitu mencintaimu, dan yakin bahwa Tuhan memberkatimu pada sore hari ini. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita kepada Tuhan pada sore hari ini. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang Kau nyatakan di hidup kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan Yesus, kami ada dalam keadaan baik, kami ada dalam keadaan sukacita, semuanya karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk cinta-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu mengasihi kami Yesus. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan yang Kau nyatakan di hidup kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami rindu memuji Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu pada sore hari ini. Lewat puji-pujian kami, lewat kata-kata pujian kami pada sore hari ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau boleh mengurapi kami Tuhan Yesus yang ada hari ini. Mari saudara-saudara kami yang ada dimanapun berada pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari setiap kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan sesuatu pada sore hari ini kepada Tuhan akan kebaikan yang kita alami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur, segala hormat bagi-Mu.
Dipuji Engkau Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus, sebab Engkau besar, sebab Engkau ajaib di hidup kami. Menyerahkan ibadah kami kepada Tuhan. Mari Engkau boleh bekerja untuk setiap kami yang hadir hari ini, untuk setiap saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini. Diberkatilah mereka Tuhan Yesus. Mereka yang sakit hari ini Tuhan Yesus, mereka disembuhkan Tuhan melalui kegiatan ini. Mereka yang lemah Tuhan Yesus, mereka dikuatkan pada sore hari ini Tuhan. Mereka yang berbeban berat Tuhan Yesus, melalui pujian ini Tuhan Yesus, mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami kepada Tuhan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang lebih lagi memuji Tuhan, mari katakan bersama, amin. Bersama-sama terima sukacita surga pada sore hari ini. Amin. Haleluya, haleluya. Kita mau bertepuk tangan, kita mau bersukacita pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Terima
Great is our God. Amin. Puji nama Tuhan, kita menaikkan pujian ini. Haleluya, haleluya. Oh, Allah yang luar biasa Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus kekasih jiwa kami Tuhan. Hanya Engkau harapan kami Tuhan Yesus. Kerinduan kami hanya padamu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah
Tuhan, buat kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah di dalam hidup kami, di mana Engkau telah rela menderita, bahkan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan beribadah pada hari ini, memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau bertanda di atas pujian umat-Mu. Engkau hadir di sini Tuhan, dan Engkau siap untuk memberkati kami. Oleh karenanya Tuhan, kami mempersilakan Engkau berkata-kata kepada kami Tuhan. Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, sampaikan rencana-Mu, sampaikan kehendak-Mu bagi kami Tuhan, dan buat kami mengerti Tuhan. Roh Kudus yang mengajar kami, yang memberi pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan meminta syukur, serta kami alaskan doa kami. Amin. Haleluya, haleluya. Salam. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah kembali, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya saudara-saudara, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, di situ Tuhan hadir. Dan kita juga percaya saudara-saudara, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan bertahta di dalam ibadah hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema mengatasi frustasi. Mari sama-sama kita membuka kitab kita di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan yang ke-8. Saya ingin mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan ini secara bergantian ya. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Nanti saya baca ayat yang ke-5, Bapak Ibu baca ayat yang ke-6. Saya baca ayat yang ke-7, Bapak Ibu baca ayat yang ke-8. Amsal 3 ayat 5 sampai 8, demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi ayat mas hari ini yaitu di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama. Amsal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Ada di sini yang gak pernah gagal? Semua pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan dalam hidup. Dan kegagalan dalam hidup ini, saudara, apabila terjadi berulang-ulang, itu bisa menimbulkan frustasi. Misalnya, seorang anak muda, dia punya pacar. Lalu ketika dia pacaran, katakanlah pacarnya itu namanya si Meli. Lalu setelah pacaran, 3 bulan putus. 3 bulan putus, lalu kemudian dapat pacar lagi. Namanya si Mela. Setelah pacaran, lalu kemudian putus lagi. Lalu kemudian punya pacar lagi, namanya si Mel.
kemudian putus lagi, gagal lagi, gagal mani. Bisa kecewa, bisa putus asa. Nah begitu juga kalau seorang berusaha, misalnya dia bisnis sembako. Tapi ketika dia sedang menjalani bisnis sembako, baru 1 tahun, ya usahanya bangkrut. Lalu dia coba usaha yang lain, lalu gagal lagi, alias rugi. Lalu dia usaha lagi, usaha yang lain, gagal lagi. Kegagalan yang berulang-ulang itu bisa menimbulkan frustasi, ya, kekecewaan yang mendalam. Dan pada hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat, ya, berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita baca bersama-sama, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengatasi yang namanya frustasi. Saudara mau keluar dari frustasi, dari kekecewaan? Mau, ya. Semua orang nggak mau frustasi, nggak mau kecewa, ya. Kita mau sukses, kita mau berhasil, kita mau hidup berbahagia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingin keluar dari yang namanya frustasi. Dan firman Tuhan hari ini memberkati kita semua bagaimana kita bisa keluar dari yang namanya frustasi. Yang pertama, saudara-saudara, untuk menghindarkan diri kita dari frustasi, kita tidak mengandalkan pengertian sendiri. Dalam Amsal 3 ayat yang kelima, saudara, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi, supaya kita bisa keluar dari frustasi, saudara, supaya kita tidak mengalami frustasi, kita tidak boleh mengandalkan pengertian sendiri. Mengapa? Kita tidak boleh mengandalkan pikiran kita sendiri, saudara. Karena pengertian kita, saudara, sangat terbatas. Katakan bersama-sama. Pengertian kita sangat terbatas. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah dengan pengertian kita sendiri, saudara. Tidak jarang yang kita alami ketika kita menggunakan pengertian kita sendiri, saudara, justru kita mengalami yang namanya kesulitan. Hasilnya beda dari yang kita harapkan. Hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, dan kita mengalami yang namanya jalan buntu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita tidak mengalami frustasi, kita jangan mengandalkan apa? Pikiran kita sendiri. Karena pikiran kita atau pengertian kita terbatas. Kita semua harus mengandalkan Tuhan, saudara. Kita harus mengandalkan Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan sangat luar biasa, dan Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Jangan mengandalkan pengertian sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya dengan segenap hati, supaya kita bisa keluar dari frustasi, saudara.
kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya sama Tuhan itu jangan separuh-separuh. Jangan setengah hati, tapi harus sepenuh hati. Percaya dengan sungguh-sungguh. Lalu hal yang kedua, saudara-saudara, yang firman Tuhan ajarkan pada hari ini, saudara-saudara, supaya kita bisa keluar dari rasa frustasi, supaya kita tidak mengalami frustasi yang berlalu-lalu di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Amsal 3 ayat yang ke-6, saudara, firman Tuhan berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara, karena kekuatan kita terbatas. Karena kekuatan kita tidak seberapa, saudara. Ya. Supaya kita tidak mengalami frustasi di dalam kehidupan kita. Ya. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang menuntun dan memberi kekuatan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah gagal dalam segala rencananya. Oleh karena itu, saudara-saudara, biarlah kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Penulis Amsal mengingatkan kepada kita, saudara, agar kita selalu mengakui Dia dalam segala langkah-langkah kita. Ketika kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, ketika kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang hebat, dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita, saudara, mengakui dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan kekuatan di dalam kehidupan kita, saudara. Ada seorang ibu, saudara, bernama Ibu Rosi. Ibu Rosi ini dia sedang mengalami masalah yang berat. Yang pertama, karena anaknya harus segera membayar uang kuliah. Pembayaran uang kuliah sudah jatuh tempo dan harus dibayar. Lalu masalah yang kedua, saudara, yang dihadapi oleh Ibu Rosi, suami Ibu Rosi sedang mengalami sakit jantung. Sakit jantung harus segera ditangani, saudara. Sakit jantung harus segera diobati, saudara. Karena kalau tidak ditangani dengan baik, bisa meninggal dunia. Tapi masalahnya, saudara, Ibu Rosi ini dia tidak punya uang untuk membayar uang kuliah anaknya. Dia tidak punya uang untuk membawa suaminya ke rumah sakit, mengobati penyakit jantungnya. Dia tidak punya uang. Lalu dia berpikir, kepada siapa dia bisa mendapatkan pertolongan. Lalu dia coba, saudara, dia datang kepada temannya semasa dia kuliah. Temannya ini seorang laki-laki yang sukses, usahanya maju, duitnya nggak ada serinya, saudara, alias banyak, alias kaya raya. Lalu Rosi pikir, kalau dia datang sama temannya, teman kuliah pada waktu dia masih kuliah dahulu, temannya ini akan meminjamkan uang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika Rosi ini dia datang kepada temannya,
mau minta tolong pinjam uang untuk bawa suaminya ke rumah sakit, untuk membayar kuliah anaknya, tapi temannya ini ternyata tidak menolong, tidak meminjamkan uang, malah cerita sama teman-temannya yang lain. Wah, Rosi jadi malu. Oleh karena itu ketika dia mengalami masalah, karena dia kecewa dengan temannya sendiri, lalu dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia berlutut di hadapan Tuhan dan dia berdoa mengandalkan Tuhan yang menolong dalam pergumulan yang dihadapi. Lalu Tuhan kasih hikmat. Rosi rupanya dia punya sebidang tanah, ya, punya sebidang tanah. Lalu untuk bayar kuliah anaknya, untuk membawa suaminya ke rumah sakit, dia bermaksud untuk menjual tanahnya. Tetapi masalahnya saudara, tanah itu sedang dikontrak orang, sedang dikontrak sama Koaju sebagai bengkel motor. Kontraknya 5 tahun dan baru berjalan 2 tahun. Ya, jadi masih ada 3 tahun lagi. Ya. Tapi Ibu Rosi nggak putus asa, saudara. Dia datang ke tanah tempat dia miliki yang disewa oleh Koaju sebagai bengkel motor. Lalu dia bicara sama Koaju, Koaju, tanah yang ini Koaju beli aja, ya, karena saya lagi butuh duit. Lalu yang punya bengkel itu dia bilang, aduh, maaf, ya saya belum punya uang untuk membeli tanah ini. Tapi Ibu Rosi ini gak putus asa, saudara. Dia terus berdoa, dia mengandalkan Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong. Dan tidak lama kemudian, saudara-saudara, Koaju, pemilik bengkel motor yang sewa tanah sama Ibu Rosi, dia datang kepada Ibu Rosi dan dia bermaksud untuk membeli, saudara. Cuma Koaju bilang, Bu Rosi, saya sih mau beli nih tanahnya, tapi saya nggak bisa bayar sekaligus. Ya, saya kasih uang muka dulu ya, nanti yang lainnya saya cicil. Dan ternyata saudara-saudara, uang mukanya cukup untuk bayar anaknya kuliah dan untuk membawa suaminya ke rumah sakit. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami yang namanya frustasi, jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan juga orang lain. Mungkin teman baik, mungkin saudara, mungkin orang yang kita rasa dekat. Orang lain belum tentu bisa menolong. Ya. Karena orang juga kan ada keperluannya masing-masing. Ya. Keperluan pribadi, keperluan keluarga, keperluan bisnis, dan sebagainya. Belum tentu, saudara, orang yang paling dekat dengan kita pun, saudara kita pun, teman akrab kita pun, belum tentu bisa menolong. Yang bisa diandalkan cuma Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Tuhan memiliki dunia ini, saudara. Tuhan memiliki kekayaan yang luar biasa. Kalau Tuhan mau menolong, pasti ada jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Seperti Bu Rosi, waktu dia andalkan temannya yang kaya raya, yang dia pikir dia bisa tolong, tapi ternyata temannya nggak bisa tolong. Tapi ketika dia mengandalkan Tuhan, ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh,
ketika dia percaya dengan sungguh-sungguh dan dia mendapat jawaban dari doanya, dia mendapatkan uang yang cukup untuk anaknya bayar kuliah dan suaminya berobat ke rumah sakit. Lalu hal yang ketiga, saudara, yang firman Tuhan ajarkan supaya kita bisa keluar dari yang namanya frustasi, supaya kita tidak mengalami frustasi, saudara. Kita yang ketiga tidak menganggap diri bijak. Amsal yang ketiga ayat yang ketujuh, saudara. Di sana firman Tuhan berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita anggap diri kita sendiri bijak, diri kita sendiri pintar, maka itu bisa menimbulkan yang namanya kesombongan. Seakan-akan kita nggak perlu orang lain, seakan-akan kita nggak perlu pihak lain, seakan-akan kita nggak perlu Tuhan. Jangan menganggap dirimu bijak, tapi kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan, karena Tuhan yang sanggup untuk menolong di dalam kehidupan kita, saudara. Agar kita tidak menganggap diri kita sendiri bijak, saudara, maka kita perlu memiliki sikap, yaitu takut akan Tuhan, supaya kita nggak sombong, supaya kita nggak merasa saya nggak butuh orang lain, saya nggak butuh Tuhan. Kita butuh, saudara, kita butuh yang namanya orang lain yang ada di sekitar kita. Istri butuh suami, suami butuh istri, anak-anak butuh orang tua, kita butuh saudara, kita butuh teman. Tetapi jangan mengandalkan mereka. Yang harus kita andalkan hanyalah Tuhan, karena manusia terbatas. Bisa tolong, bisa juga enggak. Karena semua orang kan ada urusannya masing-masing, ada kepentingannya masing-masing. Mungkin mereka sayang sama kita, mungkin mereka kasihan sama kita ketika kita mengalami persoalan. Tapi mereka pun punya urusannya masing-masing, punya masalahnya masing-masing, dan orang lain belum tentu bisa menolong kita, saudara. Hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan merasa diri kita bijak, tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Kita harus takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kita harus memiliki sikap hormat kepada Tuhan. Setiap keputusan yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, kita pasrah seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengatasi frustasi yang kita alami di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan sama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Bapak Ibu yang belum mendapat roti dan anggur, tolong yang bertugas bisa membagikannya supaya kita bisa sama-sama menikmati perjamuan kudus pada hari ini.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan karena anugerahnya yang sangat besar. Karena Tuhan telah rela berkorban bagi kita. Karena Tuhan mau menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita bersyukur. Kita berterima kasih buat anugerah Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau rela menderita, bahkan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Kami akan makan roti yang melambangkan akan tubuh Tuhan Yesus, dan minum anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, ketika kami melaksanakan perjamuan kudus, kami diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengangkat tangan dengan roti di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan roti bersama-sama dan ingat kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan. Terima kasih, terima kasih. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat tangan dengan anggur di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum anggur bersama-sama dan ingat kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur, kita bersyukur. Kita menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, haleluya. Haleluya.
pengorbananmu di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu, pertolonganmu, perlindunganmu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang sudah menolong kami sehingga kami dapat keluar dari kekecewaan, kami dapat keluar dari frustasi karena ada Tuhan yang menolong kami, ada Tuhan yang menyertai kami, ada Tuhan yang dapat kami andalkan untuk setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ajar kami taat Tuhan, ajar kami setia, ajar kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan mengucap syukur, kami alaskan doa kami. Amin, amin. Silakan duduk, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kini kita diberikan kesempatan, kita boleh memberikan persembahan kita pada sore hari ini. Sudah memberikan persembahan Bapak saudara sekalian, juga dapat memberikan persepuluhan saudara, persembahan kasih saudara, bagi saudara-saudara yang tidak bisa hadir, saudara dapat transfer di nomor rekening GBI Grace School. Terima kasih untuk persembahan Bapak saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berjumpa pada minggu yang akan datang tempat ini kembali. Kita akan berikan persembahan kita dari dengan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Bersama-sama kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus, kami dapat beribadah pada sore hari ini. Segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Terimalah pujian kami, terimalah hormat kami, terimalah pengagungan kami pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap pujian Tuhan Yesus yang kami naikkan pada sore hari ini, Tuhan mendengarkannya dengan manis. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan meninggalkan ruangan ini. Namun sebelumnya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat tempat ini di mana kami dapat beribadah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan mengalir di tempat ini Tuhan. Berkati hotel ini Tuhan Yesus. Berkati para pemimpinnya Tuhan Yesus. Berkati pemilik hotel ini Tuhan. Biar nama Tuhan dipuji, dimuliakan di tempat ini melalui kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap mereka yang berkunjung ke sini. Nyatakan kuasa Tuhan biar mereka mendengarkan ada pujian, ada kabar baik di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, diselamatkan mereka Tuhan Yesus yang belum selamat Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak Tuhan yang hadir hari ini. Berkat Tuhan mengalir
Tuhan semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus kedatangan kami hari ini tidak sia-sia Tuhan. Tapi kami Tuhan Yesus boleh diberkati hari ini Tuhan. Karena sukacita Tuhan sudah Tuhan berikan buat kami pada sore hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan juga pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan tidak lalu begitu saja Tuhan, tapi boleh menjadi rema Tuhan Yesus dan kami boleh lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan Yesus, apa menjadi kebutuhan kami, apa menjadi pergumulan kami hari-hari ini Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Berkati usaha-usaha yang kami lakukan Tuhan Yesus, berkati pekerjaan kami Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pekerjaan kami Tuhan, sekecil apapun yang menjadi pekerjaan kami, biarlah Tuhan yang memberkati. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mungkin sedang sakit. Tuhan Engkau memberkati Bapak, biar kesembuhan yang daripada Tuhan tercurah pada sore hari ini buat anak-anak Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan tubuh yang segar buat Bapak sekalian pada hari ini. Teman-teman kami yang tidak bisa datang juga Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengerti keadaan mereka Tuhan Yesus. Berkat-Mu, cinta-Mu Engkau berikan buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan Yesus Indonesia ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biar shalom Tuhan tercurah buat kota kami, kota Jakarta ini Tuhan. Berkati pemerintahan kami ini Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden Jokowi sebagai Presiden kami Tuhan. Biarlah anugerah-Mu Tuhan Yesus, hikmat-Mu tercurah buat Bapak Presiden Tuhan. Dengan demikian Tuhan Yesus, setiap program-program yang dibuat Presiden kami Tuhan Yesus boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan Yesus dalam masa jabatan yang tidak lama lagi. Kami akan melihat semuanya boleh terlaksana Tuhan. Dan orang-orang akan melihat Tuhan Yesus, Presiden kami adalah Presiden yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan Yesus kami akan meninggalkan ruangan ini, biarlah berkat-Mu mengalir atas kami, mengalir atas hidup kami Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami juga Bapak. Seberapa rupiah yang kami sudah berikan Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allah.
dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk kelawatanmu kepada kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan iman kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah penolong yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami. Mari saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman terimalah berkat, anugerah dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya yang telah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di dalam ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.